Baik, teman-teman, saya akan mulai pertemuan kita hari ini. Ini adalah pertemuan terakhir kita untuk dasar pemrograman 2. Jadi, semuanya sudah saya terangkan terkait fitur-fitur dasar, kemudian konsep-konsep dasar juga dalam bahasa pemrograman C++. Menurut saya itu sudah eh, sangat cocok atau sudah lengkap bagi teman-teman untuk mempelajari bahasa pemrograman. Cocok dan lengkap dalam arti itu sudah dasar semua, teman-teman. Ya, untuk beginner itu menurut saya sudah bisa teman-teman gunakan untuk membuat beberapa aplikasi-aplikasi dalam bahasa program C++. Kita nggak terlalu banyak dalam membuat contoh-contoh. Itu menurut saya menjadi terkendala sendiri atau masalah sendiri. Karena basicnya pun eh, saya ingin menyamakan persepsi teman-teman semua bahwa basic itu hal yang wajib dalam bahasa pemrograman. Penerapan itu pengalaman yang berbicara, ya. Eh, Pengetahuan oke, pengulangan teman-teman tahu konsepnya, sintaksnya teman-teman tahu. Sekarang oke. Kemudian tentang keyword, kata-kata kunci, menggunakan struktur pengulangan while, struktur pengulangan for, menggunakan array satu dimensi. Nah, kita bahkan belum berbicara array dua dimensi atau lebih. Maka untuk pengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah logika program, yaitu pengalaman teman-teman yang berbicara. Saya buatkan sebuah contoh nih, pertemuan 13. Dalam menyelesaikan algoritma penyusunan atau mengurutkan suatu bilangan, bisa dari yang terbesar sampai dari yang terkecil dengan konsep pemikiran kita, kemudian bagaimana menerapkannya ke dalam sebuah program C++. Konsepnya sederhana, konsepnya sangat sederhana. Tapi apakah teman-teman bisa mengimplementasikannya ke sebuah bahasa program? Itu yang menjadi pertanyaan. Bahkan saya sendiri pun dalam studi-studi saya itu adalah bagaimana mengimplementasikan pemikiran manusia ke dalam komputer. Nah, pemikiran manusia itu sangat kompleks. Bagaimana kita sangat mudah mengenali objek, bagaimana kita sangat mudah berpikir mengurutkan suatu bilangan dengan hanya melihat, itu melalui sebuah proses yang namanya pembelajaran. Eh, Itulah mengapa manusia dikatakan makhluk cerdas. Kita hanya belajar angka, dan diberikan angka yang acak, kita langsung bisa tahu mana angka yang terkecil, mana angka yang terbesar. Nah, jadi di algoritma pengurutan ini saya akan coba mengajak teman-teman untuk berbagi pengalaman dalam menggunakan algoritma pengurutan sorting. Ada begitu banyak algoritma sorting. Yang paling simpel itu ini, paling simpel. Membedakannya dengan algoritma yang lain apa itu? Time complexity atau kompleksitas waktu dari sebuah bahasa pemrograman. Ada yang linear, ada yang kuadrat, ada yang log n. Yang terbaik itu adalah yang linear. Tentu dengan mata kuliah yang berbeda untuk kompleksitas algoritma. Oke, jadi kita mulai aja tentang penerapan bahasa C++, yaitu mengurutkan suatu bilangan yang kita berikan ke sebuah array, ke sebuah variabel array satu dimensi. Jadi teman-teman untuk mengurutkan benda, mengurutkan angka,
Untuk mengurutkan angka, teman-teman gunakan variabel array. Jangan gunakan variabel biasa. Karena indeks pada array itu akan sangat membantu kita dalam mengurutkan bilangan. Sudah pasti. Itu sudah sangat pasti karena kita sangat membutuhkan akses ke semua bilangan yang mau kita input ke program C++. Tidak mungkin kita gunakan variabel biasa. Jadi kita terapkan di sini variabel fungsi array, fungsi pengulangan, fungsi kondisi. Tiga konsep dalam satu algoritma. Kayak teman-teman harus paham betul semua teori-teori dasar baru bisa mengimplementasikan. Baik, terkait dengan algoritma mengurutkan suatu bilangan, ada namanya bubble sort. Bubble sort namanya di dalam bahasa Indonesia itu adalah metode gelembung. Gelembung di air. Kalau ada gelembung di air, otomatis gelembung ini akan naik ke atas. Nggak ada gelembung yang tenggelam ke bawah. Kurang lebih begitu. Jika ada gelembung dari dasar, dia akan secara pelan-pelan naik ke permukaan. Dan konsep dari bubble sort itulah, konsep dari bubble inilah yang menjadi landasan algoritma bubble sort, yaitu pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jadi kita buatkan kunci di setiap iterasi. Nah, iterasi adalah kita melakukan pengulangan algoritma. Nah, itu namanya iterasi sebanyak n kali. Dan mungkin sekarang belum tahu. Ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Jadi iterasi itu jika sudah selesai, kita lihat kondisinya apakah memang betul-betul selesai atau tidak. Nah, nanti teman-teman akan lihat suatu proses iterasi. Jika tidak ada lagi perubahan, berarti data sudah terurut, sudah pasti. Kapan suatu pengulangan berhenti? Saat kita tentukan sampai batas mana iterasi tersebut kita batasi. Disebut pengurutan gelembung karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisinya yang tepat. Artinya algoritma ini akan menggeser nilai yang terkecil atau terbesar sesuai dengan jenis yang dipilih ke posisi paling ujung. Sesuai dengan jenis yang dipilih, teman-teman mau menggunakan algoritma pengurutan dari terbesar ke terkecil atau dari terkecil ke terbesar. Jika terbesar ke terkecil, maka di posisi kiri itu adalah posisi yang paling maksimal. Paham nggak? Jadi, jika kita mau mengurutkan secara descending, ya descending dari terbesar ke terkecil, maka bilangan yang paling maksimal itu letaknya sebelah kiri. Kemudian kalau mau mengurutkan secara naik, descending, posisi bilangan minimal, paling minimum, itu kita letakkan di sebelah kiri. Logikanya gitu. Ya, sangat sangat mudah teman-teman. Menerapkannya nanti saya nggak tahu apakah semua bisa atau tidak. Saya pakai yang sangat simple, sangat simple. Mungkin untuk menghemat waktu, saya akan tunjukkan ke teman-teman pemikiran, ya, pemikiran dan konsep dari algoritma pengurutan yang paling sederhana. Baik, kita punya sebuah bilangan. Saya mau mengurutkan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Kalau saya suruh teman-teman pasti langsung tahu ya. Nah, pasti urutannya adalah 0, 5, 10, 12, dan 15.
Ya, kenapa teman-teman bisa tahu? Nah, kalau memori manusia kan baik untuk bilangan yang sedikit. Ya, bilangannya sampai 100, 1000-an, ini kita akan kesulitan. Teman-teman pasti screening dia, scan semua bilangan, kemudian 10, 5, oh ada 5, kemudian 15, oh enggak, 0, oh ada 0, ini paling kiri, 12, gitu ya. Jadi apa yang terjadi di pikiran manusia? Yang pertama, dengan algoritma bubble sort. Mungkin ada yang berpikiran begini, ya. Jadi konsepnya di algoritma pengurutan, kita letakkan semua bilangan ini ke sebuah variabel array. Katakanlah teman-teman masukkan ke variabel A. Ya. Apa itu A? A0 itu sama dengan 10, A1 sama dengan 5, A2 15, A3 0, A4 12. Bisa dibayangkan ya, A0, A1, A2, A3, A4. Itu konsep array. Nah, kita akses yang pertama dulu. Ini sebagai iterasi pertama. Oke, kita akan ada 1, 2, 3, 4 iterasi. Nah, ada 4 kali pengulangan dengan cara yang sama. Kenapa harus 4 kali? Karena nggak cukup hanya sekali perbandingan. Kita perlu melakukan sebanyak 4 kali. Nanti teman-teman lihat. Oke, di sini kita bandingkan yang paling kiri dulu. Indeks yang paling kecil, yaitu 0 dan 1. Ya, selalu dari 0 dan 1. Dimulai dari nomor indeks terkecil, sisi paling kiri. Teman-teman bandingkan dua bilangan, indeks 0 dan indeks 1. Dan kondisi kita di sini adalah, jika yang indeks kiri lebih kecil dari indeks kanan, itu nggak perlu dilakukan pertukaran. Tapi jika indeks kiri lebih besar, itu perlu dilakukan penukaran. Paham ya? Karena kita mau mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Maka yang kiri harus lebih kecil dong. Tuh, ya. Berarti kita lihat kondisinya, kalau yang kiri lebih besar, kita lakukan swap atau tukar. Tukar data kanan ke kiri, kiri ke kanan. Nah, kalau lihat dari kondisi ini, kita perlu lakukan penukaran atau enggak? Perlu ya. Di sini kita perlu melakukan penukaran. Kita tukar indeks 1 dan indeks 0. Kita tukar. Maka sekarang di indeks 0 itu adalah 5. Dan di indeks 1 sekarang adalah 10. Sampai di sini dapat dimengerti, teman-teman? Pak Suryadi, Pak. Pak, itu yang 0 nggak ditukar, Pak? Enggak. Ini udah tempatnya. Ini indeksnya. Berarti harus dikerjakan satu-satu dulu dong, Pak. Betul. Jadi algoritma bubble sort itu ini yang paling sederhana, yang paling simpel. Jadi kita lakukan dari indeks yang paling kecil dulu. Dapat idenya ya. Nah, nanti tugasnya adalah menerapkannya ke program gitu. Saya mengajarkan teman-teman idenya. Jadi ini nggak ditukar. Ada tadi temannya, ini nggak ditukar. Tidak, ini tempat. 0 dan 1 ini tempat. Yang bisa kita tukar itu adalah bilangannya. Bilangan ini bisa kita tukar. Tempat nggak bisa. Pak. Mungkin sebenarnya maksudnya yang 0 yang di indeks 3. Oh, ini kita masih di yang kiri dulu. Yang kanan jangan. Ya, Kenapa enggak 0-nya yang dipindahin 10-0? Iya, Pak, itu maksudnya. Kalau dari 0 langsung ke 10, gimana kita buat algoritmanya? Teman-teman nanti bisa menggambarkan nggak kalau langsung cari maksudnya 0? maksudnya Pak, dia kiri kanan 2 kolom ini aja gitu. Ya,
Jadi Oh, itu oke, oke, oke. algoritma beda lagi, ada selection sort. Itu lebih expert lagi, teman-teman. Berarti Pak untuk 3 ini bertukar dengan yang kedua lah ya berarti ya Pak bisa ya? Belum, kita belum sampai sana. Nah, saya Oh, mau tanya ini dulu, teman-teman. Yang langkah pertama ini ada yang bingung nggak gitu? Ini dulu, ini kita belum siap. Kita masih panjang, masih ada 100 slide lagi nih. Kalau yang ini udah paham sih. Oke, langkah ini udah paham ya. Jadi Pak. yang kita tukar itu adalah di sini. Nah, langkah selanjutnya apa setelah kita swipe? Ini udah memenuhi. Teman-teman lanjutkan ke sisi nomor 2. Sekarang kunci kita tetap di indeks 0. Lanjutkan ke indeks berikutnya. Oke, udah dapat. Nah, ini kita bandingkan lagi 5 dan 15. Apakah ini sudah memenuhi? Sudah. Yang kiri itu lebih kecil. Jadi kita tidak perlu melakukan pertukaran. Ya. Kalau sudah, kita lanjutkan aja ke indeks berikutnya. Tetap. Jadi kita nggak perlu lakukan penukaran, lanjut ke indeks 3. Nah, bagaimana dengan kondisi ini? oh iya Kondisi Pak, ini baru perlu tahu. tukar. Perlu Pak. Nah, karena sisi kiri lebih kecil, lebih besar. Nah, indeks I ini lebih besar dari indeks ini. Maka kita tukar 5 dan 0. Sekarang 0 ada di posisi kiri. Selesai. Lanjutkan ke indeks keempat. Bandingkan 0 dengan 12. Apakah sudah memenuhi? Sudah. Jadi ini nggak perlu kita swipe, kita tukar. Nah, karena indeksnya sudah sampai di ujung, sudah sampai di sini, apa langkah yang kita lakukan sekarang? Kita pindahkan kuncinya. Yang di sini sudah selesai. Nah, maka iterasi selesai, lanjutkan ke iterasi kedua. Nah, karena kalau hanya satu kali analisa, teman-teman nggak mendapatkan hasil yang benar. Ini 0, 5-nya kemana, 10-nya kemana. Ini udah benar, tapi yang lainnya nggak. Ya, kita lanjutkan ke iterasi kedua atau geser kuncinya sekarang ke sebelah kanan. Ini udah menempati tempat yang benar. Sekarang kita benarkan tempat kedua. Jadi lanjut ke iterasi kedua, yang mana kita bandingkan dengan yang kanannya. Minus. Oke. Jadi kalau 10 dengan 15 kita tahu ini memenuhi. Kita nggak perlu tukar. Ya. Kalau nggak perlu tukar, lanjutkan. 10 dengan 5. Nah, ini baru kita tukar. 5 dengan 10. Kita tukar tempatnya. Selesai kita tukar, lanjutkan ke indeks berikutnya. 5 dengan 12, nggak perlu ditukar. Ini udah siap. Iterasi berakhir, lanjutkan ke iterasi ketiga. Nah, kita bandingkan lagi dengan 10. Tukar, Pak. Tukar ya. Kita tukar. Iya, Pak. Setelah selesai ditukar, kita lanjutkan ke indeks 4. Ini nggak perlu kita tukar ya. Maka selesai. Lanjutkan lagi ke iterasi 4. Dan ini akan menjadi iterasi terakhir. Karena nggak akan ada lagi pasangan yang sebelah. Ini kita perlu tukar ternyata. Karena 15 lebih besar dari 12. Kita tukar. Selesai. Iterasi berakhir. Pak, Ya. aku mau tanya Pak. Ya. Pak, untuk literasinya dia maksimal berapa ya Pak? Hanya sampai 4 aja atau bisa kadang lebih gitu? Ya, iterasi bisa lebih. Kita tentukan Tergantung bias- banyak indeks. Sesuai dengan ini indeksnya ya Pak ya? ya, biasanya Oh,
kita buatkan itu sampai batas n kurang 1. Ya, misal ini kan banyaknya 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi proses iterasinya biasanya kita buat sampai n kurang 1. 1, 2, 3, 4. Jadi kita punya 4 iterasi. Ya, jadi tanpa kita buatkan, misal di program itu kita buatkan lebih kecil aja. Nanti dilihat kok, nggak pakai sama dengan. Bisa sih teman-teman buat sama dengan, tapi takutnya kita punya data di sini. Komputer itu ada menyimpan data walaupun teman-teman nggak inisialisasi indeks 5 di sini. Tapi kadang dia punya bilangan, bisa aja bilangannya 0 atau bahkan sembarangan bilangan. Memori itu selalu ada menyimpan data. Ini kan kita mengakses memori komputer ini. Jadi saran saya kalau mau menggunakan operator ini nanti lebih kecil sama dengan, buatkan n kurang 1. Tapi kalau gunakan lebih kecil atau lebih besar, n aja. Jadi jumlah iterasi itu adalah banyaknya bilangan yang kita masukkan dikurang 1. Oke, ini udah paham ya, sangat mudah kok konsep ini. Jadi setiap iterasi kita naikkan kuncinya. Nah, iterasi 2 bandingkan, 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 iterasi 3 bandingkan, bandingkan, iterasi keempat bandingkan, selesai. Oke, sekarang kita buatkan di contoh program C++, dan sebelum kita compile program ini, saya akan coba menyampaikan ke teman-teman idenya. Baris per baris. Oke, di baris ke-7, saya inisialisasi 1, 2, 3, 4, 5. 5 bilangan integer. Ada kegunaannya. Ini untuk iterasi. J ini untuk membandingkan indeks dengan kuncinya. Jadi kalau iterasi itu kan sama dengan kunci kita nanti, yang mana menjadi landasan kita. Oke, kemudian J ini adalah indeks yang bergerak di setiap iterasi. Kan satu iterasi ada yang tetap, ada yang bergerak. Nah, ada yang tetap, kemudian ada yang bergerak. Kemudian lanjut, pergerakannya lambat kalau ini nanti. Di sini. Teman-teman bisa lihat ada yang dia bergerak lambat, ada yang dia bergerak setiap saat. Bukan setiap saat, sering. Nah, ini ada yang bergerak lambat, yang indeks 1, tapi yang indeks sebelahnya ini selalu bergerak. Nah, tukar, bergerak lagi. Nah, setelah si J ini selesai, barulah I bergerak. Nah, setelah I bergerak, si J bergerak lagi. Nah, jadi kita perlu dua penanda indeks, yaitu I dan J. Oke, I dan J. N ini opsional karena menyatakan banyaknya data. Program yang saya buat ini adalah kita meminta user memasukkan data. Jadi programnya minta ke usernya mau berapa banyak data. Nah, user akan masukkan 10.
maka dia harus mengetik 10 bilangan. Nah, dia harus mengetik 10 bilangan. Bilangan bulat. Temp itu untuk melakukan swap, pertukaran. Jadi pertukaran data di sebuah program C++ ada tekniknya, ada tekniknya teman-teman. Seperti catur, teman-teman punya bidak atau teman-teman punya kastel 1, raja, ada tekniknya untuk membuatnya mat kan. Sama begini. Ini juga ada tekniknya untuk membuat pertukaran swap. Jadi pertukaran itu nggak akan bisa kalau tanpa adanya sebuah bilangan, sebuah variabel. Apakah saya harus menamainya temp? Nggak harus. Buat sementara pun boleh. Ini hanya istilah aja temp. Ini variabel kok. Jadi nggak ada keistimewaan temp ini. Ini hanya sebuah istilah. Temporary. Kemudian A itu array. Sebuah variabel array menyimpan 100.000 bilangan. Kalau mau ketik sampai 100.000, silakan. Saya buatkan terlalu banyak. 1000 aja. Ya, jadi itu semua pengenalan tentang variabel. Di program akan minta ke user itu berapa banyak data. Teman-teman masukkan N itu menyatakan banyak data. Kemudian ketikkan data, pisahkan dengan spasi atau enter. Oke, untuk memasukkan data ke array, teman-teman harus menggunakan pengulangan. Yang nggak boleh tanpa pengulangan. Kalau hanya satu, itu akan diisi ke indeks, kalau nggak salah indeks 0. Kita kan mau mengisi indeks, teman-teman mau mengisi 5. Bagaimana mengisi 5? Kalau gambaran variabel kita kan teman-teman buat 5 gitu. N sama dengan 5. Berarti array kita ada 5 gitu. Mana cara saya menggambarkan? Nah, berarti ada A0, ada A1, A3, A4, ya, sampai A4. Ya, kita mau membuatkan array sebanyak 5. A0, array selalu dimulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita bisa buatkan sebuah indeks i di sini. Kalau mau memasukkan ke semua angka. A0, A1, A2, A3, A4. Sedikit tricky untuk memasukkan angka ke array karena menggunakan konsep pengulangan, teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan lagi. For i sama dengan 0, saya inisialisasi dari i sama dengan 0. Selama i lebih kecil dari n, maka i saya akan bertambah 1. I ini akan selalu bertambah 1. Maka kita mulai pengulangan pertama. Pengulangan pertama adalah i sama dengan 0. Pengulangan pertama i sama dengan 0. Maka A0 di sini kan. A0. Cin. Nah, masukkan bilangan ke A0. Nah, bagaimana program ini membaca pengulangnya selesai yang pertama gitu. Yaitu setelah program membaca spasi atau enter. Itu special case, special karakter. Jadi memisahkannya bisa menggunakan spasi atau menggunakan enter. Jadi saat teman-teman menekan spasi di keyboard, i akan bertambah 1.
ya, dia akan bertambah 1, maka program mengulang kembali, dia akan meminta A1. Kemudian kita tekan lagi spasi setelah memasukkan angka, program mengulang, masukkan A2 sampai A4. Dia akan berhenti di A4. Nah, kita batasi sampai N. Nah, saat I sama dengan 4, atau I sama dengan 5, nah kita batasi tadi N5, saat berada di I5, dia akan berhenti, maka yang terisi itu hanya A0, A1, A2, A3, sampai A4. 5 nggak akan masuk ke pengulangan. Kemudian untuk pengulangan ini hanya mencetak. Ini pengulangan di bawah ini, pengulangan untuk cetak elemen array. Ya, yang di bawah ini hanya untuk cetak elemen array, yang di atas pengulangan untuk memasukkan bilangan array, minta bilangan array. Untuk input elemen array. Nah, ini untuk ini hanya untuk enter. Nah, kita akan coba sebelum algoritma pengurutan. Kita akan coba sebelum algoritma pengurutan. Oke, ini saya tutup dulu dan kita run. Nah, perhatikan berapa banyak data, berarti sudah dibaca baris ke-9. Nah, kenapa berhenti di sini? Karena chain N, dia akan menunggu kita mengetikkan sesuatu. Chain. Kalau saya ketik 5, kalau saya tekan enter, akan diberikan 5 ke bilangan N, ke variabel N. Masuk ke baris ke-11, ketik data, pisahkan dengan spasi atau enter. Bebas teman-teman mau menggunakan spasi atau enter. It's up to you. Nah, ini pengulangan yang pertama di baris ke-15. Kasus I sama dengan 0. Saya masukkan 9. Saya tekan spasi. Ini udah masuk ke pengulangan 2. I sama dengan 1. 1, spasi, 3, spasi, minus 4, spasi, 12, udah 5 ya, 1, 2, 3, 4 menit. Oke, kita tekan enter. Ya, daftar bilangan 9, 1, 3, 4, dan 12. Kenapa bisa ditampilkan? Ini dia. Karena kita cetak elemen array di sini. Jadi teman-teman mau pakai enter juga boleh. 1, 2, 9, minus 1, 0. Nah, setelah sampai 5 dia otomatis berhenti. Bilang 1, 2, 9, 1, 0. Jadi ini sebuah trik untuk teman-teman elemennya mau dimasukkan oleh user, bukan ditentukan pada badan program. Sebuah trik. Oke, kemudian apa yang terjadi di algoritma pengurutan? Nah, di algoritma pengurutan, nah, I ini adalah iterasi. Jumlah pengulangan untuk iterasi.
ini sub indeks A. Bisa dibayangkan I sama dengan 0. Nested pengulangan bersarang nih. Dimulai dari I sama dengan 0. Selama I lebih kecil dari banyaknya bilangan kita, maka I akan bertambah 1. Pengulangan lagi, jika J sama dengan I tambah 1, maka jika J lebih kecil dari N, maka J dijumlahkan 1 di setiap pengulangan. Nah, apa maksud dari pengulangan ini? Nah, teman-teman bisa bayangkan secara langsung mau kita simulasikan. I kita mulai dari 0. Ya, 0. 1, 2, 3, 4. Kira-kira N kita berapa di sini? Banyaknya data kita ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. I kita yang pertama adalah 0. Oke, I kita yang pertama adalah 0. Berapa J? J adalah I tambah 1. Yaitu 1. Jadi di sini masih 1. Oke, J kita di sini masih 1. Dan selama J lebih kecil dari N, maka J plus N sama dengan 5. Oke. Maka, jika teman-teman perhatikan baris ini, baris 29 sampai 36, ini adalah milik pengulangan J, bukan milik pengulangan I. Meskipun ini milik dia, tapi ada lebih banyak dilakukan oleh J. Ya, dari baris 29 sampai 36, ini akan keluar apabila J kita sudah selesai. Sudah tidak memenuhi. Nah, dimulai dari J sama dengan 1. J sama dengan 1. Jika indeks AJ A1 lebih kecil dari A I berapa? 0. Ya. Jika indeks AJ lebih kecil dari indeks A0, berarti ini lebih besar. AJ lebih kecil dari AI, maka lakukan penukaran. Tapi kalau enggak perlu dilakukan apa-apa. Di kondisi if. Terus, teman-teman paham nggak sampai di sini? Khususnya di pengulangan ini. Kalau belum paham, saya akan jelasin lagi. Sekali lagi nggak apa-apa, Pak. Biar kami dengarkan, Pak. Kalian ngantuk atau gimana? Ngantuk sedikit, Pak. Pak, Nih, materi berat nih. Jam tinggi. Oke. Nah, Pak, makanya ke depan di jam awal lah. Iya, Pak. Request, Pak. Jam awal, Pak. ke depan kita nggak ketemu Daspro 2 lagi. Oke, ini dimulai dari pengulangan kalau saya buat satu program baru nih, ya, saya buat program baru. Kalau saya teman-teman tanya dan tahu hasilnya, berarti teman-teman udah paham maksud
Orang itu harus peduli, bukan mesti sayang. IO stream Bagus. well using Goreng. this STD. Saya namai latihan 9 CDD. Ya, int I dan J. Abaikan dulu ini. Hari esok matahari berjuta memori seperti Oke, menurut teman-teman hasilnya nanti adalah 0, kemudian 1, 2, 3, 4, kemudian 1, 2, 3, 4, kemudian 2, 3, 4, kemudian 3, 4, dan 4. Teman-teman tahu hasilnya dari mana? Kalau saya bilang tadi gitu. Jadi hasilnya adalah 0, belum tahu, Pak. 1, 2, 3, 4, kemudian 1, 2, 3, 4. Jadi sebuah segitiga. 2, 3, 4, Bawah ya, Pak. 3, 4, 4. Coba kita cek ya. Kadang kalau saya bawa kalian ke jurang, kadang iya aja. Enggak lah, Pak. Kalau ke jurang nggak mau ikut. N-nya saya buat 5 ya. Ya, mending teman-teman saya ajak berpikir ketimbang saya ajak ke jurang. Ya, kenapa hasilnya begini? Kalau berpikir kami mau, Pak. Memikirkan inilah. Nah, kenapa hasilnya 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, dan 4. Jadi, kalau teman-teman lihat yang sisi sebelah kiri ini adalah I. Nilai I. Ini adalah nilai I. Ini adalah Tiganya nilai I juga. Pak. Gimana? Yang 4-nya itu kan membentuk jadi 5 indeks juga itu, Pak. Seperti N-nya kan 5, Pak. Oke, N-nya kan 5. Nah, kita batasi sampai selama I lebih kecil dari 5. Nah, kalau I kita nanti 5, dia nggak akan diproses. Karena 5 itu nggak lebih kecil dari 5. Ini salah. Nah, hanya 4 yang lebih kecil dari 5. 5 itu nggak lebih kecil dari 5. Kecuali kita buatkan ini lebih kecil sama dengan N. Nah, ini akan melibatkan 5. Nah, ada 5. Tapi belum masuk ke J-nya ya. Iya, Pak. Nah, ini yang berlaku sampai 5. Jika teman-teman buatkan hanya operator lebih kecil, itu hanya sampai 4. Walaupun bilangan kita sampai 5. Ini yang saya maksud tadi teman-teman. Gunakan operator lebih kecil. Kalau gunakan operator lebih kecil sama dengan, teman-teman jumlah bilangan harus dikurang 1.
jumlah bilangan kita harus dikurang 1. Kalau enggak, maka ditakutkan nanti analisa teman-teman itu kurang tepat. Jadi kenapa tadi 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4? Nah, yang pertama itu akan dicetak I, 0 ya. Pertama itu 0. Kemudian J. Nah, J ini akan diulang sampai 4. Harus selesai dulu J, baru dicetak NDL. Seperti yang teman-teman lihat tadi di baris 12 sampai 15, terjadi pengulangan sebanyak 4 kali. Itu 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Karena J itu sama dengan 1, dicetak, dan balik lagi, J sama dengan 2, J sama dengan 3, J sama dengan 4, 5 nggak memenuhi, dia selesai, belum selesai. Nah, itu masih J yang selesai. Sekarang balik lagi ke atas. Nah, sekarang I kita sama dengan 1. Ya, kalau I sama dengan 1, nah J kita jadi 2. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, selesai. Sekarang I kita adalah 3. Nah, 2, 2. Cetak 2, ini jadi 3, 4, selesai. 3, ini jadi 3 tambah 1, 4. Hanya 4, karena 5 nggak memenuhi. Baru naik lagi ke atas, 4. Oke, cetak 4. Ini J sama dengan 5 sekarang. Nah, karena 5 nggak lebih kecil dari 5, ini nggak dicetak, karena dia langsung code NDL, hanya tercetak I aja, 4. Naik lagi ke atas, 5. Sekarang I kita adalah 5. 5 apakah lebih kecil dari 5? Enggak. Karena enggak, sekarang program kita terminate atau selesai. Jadi berkaca dari latihan 9 tadi, itulah yang terjadi di sini. Jadi pengulangan pertama itu I0. Nah, sedangkan J-nya akan bergerak. Tetap masuk berarti di pengulangan pertama, Pak? Iya. Pengulangan pertama ini akan tetap masuk. Tapi dengan catatan I-nya masih 0. Ya, di pengulangan pertama ini I-nya masih 0. Hanya J yang berganti-ganti. Ya, ingat ya, kalau di pengulangan pertama ini I-nya masih 0. Nah, di pengulangan J pertama, kita bandingkan A1 dengan A0. Ya, A1 dengan A0. Saya buat bilangannya. Sepuluh, 5, 3, 0. Oke. A1 dengan A0. Mana A1 ini? A1 dengan A0. Apakah A1 lebih kecil dari A0? Iya, Apakah Pak. A1 lebih kecil dari A0? Ya. Kalau ya, berarti kita jalankan if-nya. Nah, bagaimana melakukan swap? Gunakan satu variabel bantu. Ini variabel. Namanya adalah temp. Itu tem yang atas di blok, tem yang bawah kena blok juga, Pak? Sama ya. Ini sama temp. Ini variabel yang sama. Jadi Ya, kegunaan berarti temp yang di blok itu, 2 temnya kena ya, Pak ya? gimana? Kan tadi tem yang di atas di blok, Pak. Kemudian tem yang di bawah juga kena blok, Pak. Ya, itu fitur di kode blok ya. Jadi dia otomatis menemukan mana aja yang ada di variabel, mana aja yang ada tempnya. Oke. Iya, Pak. Nah, temp di sini menjadi nilai A0. Oke.
temp kita sama dengan A0. Mana A0? 10. Oke. Sekarang A0 sama dengan A1. Mana A1? 5. Nah, sedangkan A1 itu sama dengan temp. Berapa nilai temp? 10. Nah, perhatikan teman-teman. Apakah sudah tertukar sekarang A0 dan A1? Di sini tadi A0 10, A1 5. Di sini A0 5, A1 10. Tertukar kan? Nah, jadi teman-teman nggak boleh langsung buat, oke, A0 sama dengan A1. Gitu. Nah, misal A0 sama dengan A1, berarti A0 sama dengan 5. Sekarang A1 sama dengan siapa? A2, Pak. A2, ini A23. Oh iya. Bukan. Bukan ya. Harusnya sama dengan A0 lagi gitu. Oke. Sedangkan A0 kita udah 5, berarti A1 pun jadi 5. Itu jadi sama-sama 5. Kok muter-muter gitu, Pak? Nah, makanya kita perlu si penyimpan data salah satu mereka. Namanya adalah temp. Variabel tadi apa ya? Ya, dia sebagai penyimpan sementara. Salah satu dari mereka. Makanya saya buat namanya temp atau temporary. Sementara. Ya, jadi menukar swap dua buah bilangan pun ada tekniknya. Nggak bisa, oke saya swap. A0 sama dengan A1. Oke, benar. Sekarang A0-nya jadi 5. Ini jadi 5. Sekarang ganti A1-nya jadi 10. Gimana? Mana 10-nya tadi? Udah teman-teman hanguskan di sini. Iya, Pak. Di awal tadi, Pak. Di awal tadi udah teman-teman hanguskan 10 jadi 5. Jadi, temp ini teman-teman buat dulu jadi A0. Gitu. Nah, baru di A1, teman-teman buat dia sama dengan temp. Maka dia akan tetap jadi 10. Nggak berubah dia, Pak, kalau kayak gitu ya, Pak? Iya, nggak akan berubah. Jadi hati-hati dalam konsep perubahan atau swap data. Ini yang terjadi di 3 baris, 32 sampai 34. Ya, selebihnya teman-teman udah paham. Ada 2 teknik yang sangat Pak, penting boleh dalam. bertanya? Ya, silakan. Ini aplikasi yang dipakai di laptop ini apa namanya, Pak? Kalau apa, minta linknya biar download, Pak. Oh, oke, boleh. Saya coba saya cek ya. Iya, Pak. Biar saya share sekarang aja. Terima kasih, Pak. Oke, no problem. Kayaknya kayaknya di materi ada, cuma apakah saya buatkan yang lengkap dengan min GW-nya atau enggak? Saya kurang tahu. Nah, download yang beserta min GW setup. Ya, jadi nanti teman-teman download yang ada min GW setupnya ya.
ukurannya lumayan, sekitar 145 megabyte kode blok. Saya akan bagikan link ininya aja ya, binary. Nanti download yang punya setup. Walaupun teman-teman udah setup MinGW, tapi untuk amannya teman-teman ini aja. Jangan yang setup aja. Oke teman-teman, nah ini belum saya coba tadi, teman-teman dibilang programnya nggak jalan. Boleh nanti dites. Saya coba. Kita akan masukkan 5 bilangan. Itu -9, 23, 0, 14. Ini banyaknya data. 5. -9, 14, 0, -14, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan saya enter. Nah, jadi program ini berhasil. Dia berhasil mendapatkan data. Oke, daftar bilangan dia dapatkan. Kemudian berhasil juga mengurutkan data dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Ini berhasil. Kenapa bisa berhasil? Ini tadi. Dia coba lakukan analisanya dan teman-teman coba untuk mengurutkan dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Gampang. Tinggal mengganti tanda lebih besarnya. Yang mana yang teman-teman ganti, saya serahkan ke kalian belajar. Jadi itulah teman-teman untuk pertemuan ke-13 sebagai pertemuan terakhir kita. Ada begitu banyak materi yang belum kita cakup. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita juga. Dan simulasi juga saya rasa saya sangat kurang memberikan simulasi ke teman-teman. Mohon maaf. Mudahan di pertemuan yang lain, kalaupun ada teman-teman yang bertanya seputar program ini, kita akan coba selesaikan bersama. Oke, jadi jumpa lagi untuk materi kuliah yang lain, terutama besok. Kita akan ketemu lagi di materi. Ada yang mau ditanya sebelum saya tutup? Pas ya, kalau udah pas, saya anggap sudah selesai. Dan selamat belajar teman-teman. Selamat menempuh studinya untuk bahasa C++. Pertajam kembali kemampuannya ya, terutama pengalaman-pengalamannya. Saya mohon pamit. Selamat malam teman-teman. Malam, Pak.